Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan mata kuliah Geometri Transformasi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada Maisaroh dengan NPM 1811050179. Yang kedua ada Mona Lisa 1811050095. Yang ketiga ada Siti Yayah Sobriyah dengan NPM 1811050493, dan yang terakhir ada Sri Oktaviana Dewi dengan NPM 1811050365. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang isometri. Isometri merupakan suatu transformasi yang mengawetkan atau mempertahankan jarak. Secara matematis dapat ditentukan sebagai berikut. Misalkan A aksen sama dengan P dalam kurung A dan B aksen sama dengan P dalam kurung B, maka dikatakan suatu isometri jika dan hanya jika panjang AB sama dengan panjang bayangan AB. Slide selanjutnya ada sifat-sifat isometri. Yang pertama yaitu memetakan garis menjadi garis. Yang kedua, mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Yang ketiga yaitu mempertahankan kesejajaran dua garis. Selanjutnya yaitu teorema 3.1 yang berbunyi, bayangan peta suatu garis pada suatu isometri adalah sebuah garis. Bila T suatu isometri dan S suatu garis, maka S aksen sama dengan T dalam kurung S adalah suatu garis. Selanjutnya, pembuktian teorema 3.1. Terdapat sebuah garis S, maka akan dibuktikan bahwa bayangan atau petanya adalah sebuah garis. Misal garis T adalah bayangan peta dari S sama dengan T. Untuk membuktikan S aksen sama dengan T, tunjukkan bahwa setiap titik di S aksen terletak T, dan begitu pula sebaliknya, S aksen bagian dari T dan T bagian dari S aksen, sehingga S aksen bagian dari T. Misal, titik-titik di S adalah A dan B, maka titik-titik di T adalah A aksen dan B aksen. Karena S aksen adalah himpunan semua bayangan dari titik S, maka dapat dibuktikan bahwa S aksen bagian dari T. Ambil titik P di S dan akan ditunjukkan P aksen terletak di T. Seperti pada gambar 3.1. Pada gambar diketahui bahwa T A sama dengan A aksen, T B sama dengan B aksen, dan TP sama dengan P aksen. Pada gambar terdapat gambar 3.1a dan gambar 3.1b. Misal, P terletak di antara A dan B, maka AP ditambah PB sama dengan AB pada gambar 3.1a, karena S aksen adalah himpunan semua bayangan dari titik S, maka P aksen sama dengan TP terletak di S aksen, sehingga A aksen B aksen ditambah P aksen B aksen menjadi P aksen terletak pada T. Kontradiksi. Jika P elemen T, maka akan berbentuk segitiganya, yaitu segitiga A aksen P aksen B aksen. Menurut ketidaksamaan segitiga, berlaku A aksen P aksen plus P aksen B aksen lebih besar dari A aksen B aksen, sehingga P elemen S adalah salah. Terbukti pada gambar 3.1b. Jadi haruslah P aksen elemen T terbukti, sehingga T adalah bagian dari S aksen. Materi selanjutnya yaitu teorema 3.2, yaitu bayangan atau peta suatu sudut oleh suatu isometri mempunyai ukuran sudut yang sama besar
dengan sudut semulanya. Seperti contoh pada gambar di samping, yaitu gambar 3.2. Di sana terdapat dua buah segitiga, yang dimana salah satu segitiga itu merupakan bayangan atau cerminan dari segitiga asli. Terlihat jelas bahwa kedua segitiga hasil itu memiliki ukuran sudut yang sama besar. Materi selanjutnya yaitu teorema 3.3. Bayangan atau peta dua garis oleh suatu isometri adalah sejajar dan hanya jika garis-garis semula sejajar. Seperti pada gambar di bawah, terdapat dua buah pencerminan garis. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis isometri. Nah, jenis-jenis isometri ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu memindahkan bangun geometri langsung dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, pemindahan ini biasanya disebut dengan transformasi langsung. Nah, disebut langsung itu jika dan hanya jika transformasi itu mempertahankan orientasinya masing-masing. Jadi di dalam isometrik ini, apabila orientasi positif, maka akan tetap positif. Sedangkan orientasinya jika negatif, maka akan tetap negatif. Sedangkan yang kedua yaitu memindahkan suatu bangunan dengan memutar bangun tersebut. Nah, pemindahan ini biasanya disebut dengan transformasi lawan. Disebut lawan itu jika dan hanya jika transformasi itu mengubah arah orientasinya. Orientasi lawan adalah mengubah orientasi positif menjadi negatif ataupun sebaliknya. Dapat dikatakan berorientasi positif apabila perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Dikatakan berorientasi negatif apabila perputarannya searah dengan perputaran jarum jam. Selanjutnya yaitu teorema 3.4. Isi dari teorema 3.4 yaitu setiap isometri adalah sebuah isometri langsung atau sebuah isometri berlawanan. Jadi ada dua jenis isometri, yaitu yang pertama memindahkan bangun geometri langsung dari satu posisi ke posisi lain. Yang kedua memindahkan suatu bangun dengan memutar bangun tersebut. Contoh gambarnya ada pada gambar di sampingnya, yaitu pada gambar segitiga dengan sisi ABC, di mana di situ ada dua tanda panah yang mengarah kepada dua segitiga. Tanda panah pertama yaitu yang bertuliskan bergeser. Di sana ada segitiga dengan sisi A aksen, C aksen, B aksen. Nah, itu merupakan contoh dari jenis isometri yang pertama. Kemudian di atasnya yang tanda panah berputar dan bergeser dengan sisi C double aksen, A double aksen, dan B double aksen merupakan contoh dari jenis isometri kedua. Kemudian langsung saja ke contoh soal. Di sini soalnya yaitu transformasi T untuk sembarang P, X, Y didefinisikan oleh TP sama dengan P aksen sama dengan X, min Y. Apakah transformasi merupakan isometri? Untuk menyelesaikannya, kita ambil sembarang titik, di mana A dengan titik A1, A2 dan B dengan titik B1, B2, di mana A, B adalah elemen V. Sehingga jika A maka TA sama dengan T A1, A2 sama dengan A1 dikurang A2. Dan TB sama dengan T B1, B2 sama dengan B1 min B2. Jadi, panjang dari AB bayangannya dapat dicari dengan akar dari A1 min B1 kuadrat plus min A2 min B2 kuadrat. Jadi A1, B1, A2, B2 ini merupakan titik dari
titik dari garis A dan B. Kemudian di bawahnya kita bisa tulis akar dari A1 min B1 kuadrat ditambah min A2 ditambah B2 kuadrat. Mengapa bisa berubah menjadi positif pada operasi yang min A2 min B2? Karena operasi perkalian negatif bertemu dengan negatif akan menjadi positif. Kemudian di bawahnya kita bisa tuliskan bahwasanya A1 min B1 kuadrat ditambah A2 min B2 kuadrat. Mengapa bisa berubah? Karena min A2 ditambah B2 kuadrat itu hasilnya akan sama dengan A2 min B2 kuadrat, sehingga kita bisa mengubahnya menjadi A2 min B2 kuadrat karena tidak akan mengubah arti. Nah, operasi dari akar A1 min B1 kuadrat ditambah akar A2 min B2 kuadrat ini sama halnya dengan mencari panjang AB. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya panjang dari AB sama dengan panjang dari bayangan AB. Maka terbukti bahwa transformasi tersebut merupakan isometri. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.